Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Kepolosan, apakah memang Natal ini begitu seperti yang dikatakannya? Seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Memang dia sepertinya polos tapi juga kritis. Bagaimana engkau mengenal aku, katanya kan? Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin bulan yang lalu itu ada seorang ibu, ya tulus hati mungkin dia ya, disapa ada 2 mobil, turun dari mobil, seorang perempuan pakai jaket bank, kemudian menipu ibu, bu, ibu ini polos, ya, bisa ibu tunjukkan di mana bank ini? Iya, mau ke situ aku, katanya. Masuklah ibu ini, sampailah di bank itu, tapi tak tahu dia nomor PIN-nya. Mau diambil duitnya kan, pulang lagi dia ke rumah, dibawa orang itu pulang ke rumah, dan putrinya menyapa, ngapain kau bu? Nomor PIN ku lupa, kenapa harus ku ambil lupanya? Atau usaha? Dan akhirnya dikuraslah dia 50 juta. Dan kemudian diambil lagi cincinnya, dan di bank itulah dia sampai jam 2 baru dia sadar. Kepolosan yang memang tidak kritis ya. Bisa akhirnya membawa, wah ada lagi rupanya sebelumnya tetangganya 250 juta. Inilah kadang-kadang ibu-ibu ini tidak kritis ya. Dipolos saja, padahal banyak orang yang memang mau menjebak. Itulah yang dihipnotis beberapa waktu ini sangat ramai di Medan. Terkutuklah orang itu, baca dimakannya uang orang ya. Para bapak dan ibu pada hari ini kalau kita lihat ya, bagaimanakah sebenarnya agak bingung kita kan. Yang di dalam Injil Nathanaelnya yang kita rayakan Bartolomeus. Apakah ini orang yang sama? Kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, Bartolomeus memang ada. Itu yang di dalam 3-4 pengarang Injil ini. Nathanael di sini ada. Jadi rupanya memang Nathanael itu lebih dia digambarkan sebagai sifat. Sifat orang-orang Yahudi yang memang sangat murni, bukan seperti orang Farisi sudah banyak kali akalnya, yang murni mau menantikan Mesias, dan itulah Bartolomeus. Dan Bartolomeus ini, jadi kalau kita katakan tadi ada beberapa memang sangat misteri dan mungkin harus diterangkan. Tadi ketika dikatakan oleh Yesus, bagaimana engkau mengenal aku, kata Bartolomeus ya. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi kalau di bawah pohon ara apa rupanya? Lucu kali. Itu tahu dia bahwa di pohon ara. Gak ada hubungannya sebenarnya kan. Kalau kita tidak mengerti apa sebenarnya maksudnya di bawah pohon ara, untuk orang Yahudi di bawah pohon ara itu adalah memang rupanya begitu kebiasaan mereka. Orang yang berdoa dan berdiskusi tentang kitab suci, orang-orang yang saleh ini tadi, pada umumnya mereka itu memang di banyak gurun yang sangat panas, mereka itu duduk di bawah pohon ara dan sering setiap sore mereka berdoa di sana dan berdiskusi tentang kitab suci, membaca kitab suci. Itu sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus. Saya telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ya, kalau kita di bawah pohon durian kena kepala kita kan mampus. Oh, sebelum kau datang, suster-suster ini, para bapak dan ibu kami sudah mulai rame. Beberapa waktu kami hanya sebiji, sekarang sudah ada beberapa. Jadi kalau dikatakan suster itu, kulihat kamu di bawah pohon durian, itu bertobat, apa pula itu kan. Tapi inilah kalau dibilang di bawah pohon ara, artinya si Nathanael ini, Bartolomeus ini orang yang sangat suka berdoa dan membaca kitab suci. Itulah sebenarnya. Jadi tertangkaplah dia dalam hal ini. Karena itu tadi
Yesus justru mengatakan yang lebih hebat lagi kan, kepolosan atau kemurnian dari Bartolomeus ini, sampai Yesus mengatakan, aku melihat kau di bawah pohon ara, maka engkau percaya hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat. Dan tadi kita dengarkan dalam Wahyu bahwa ada langit naik turun dan seterusnya, malaikat-malaikat, pintu gerbang sana, pintu gerbang sini. Itu tadi bayangan surga, bahwa si Bartolomeus ini akan akhirnya melihat langit terbuka. Kenapa sebenarnya Yesus begitu memuji? Itulah tadi bahwa dia ini memang orang yang sangat murni hatinya, tidak ada belok-beloknya, tidak ada belok-beloknya, tidak ada udang di balik batu atau batu di balik udang, tak ada. Ketika ditawarkan kepada kita, sebenarnya tawaran kepada si Filipus, siapa tadi, Nathanael oleh Filipus, di mana kau tahu itu, dan mari dan lihatlah. Itulah tawaran kepada kita pun semua, para bapak dan ibu. Sebenarnya setiap kali ada orang yang mengatakan, ya, mari dan lihatlah di dalam hidupmu ada Yesus. Mari dan lihatlah. Ada orang mari tapi tidak melihat. Alah, banyak kali. Tak mau aku, pergi aja kau. Kan tak sampai dia kepada Yesus itu. Mari, artinya kalau kita mau mengikuti Yesus Bartolomeus ini tadi, memang dia akhirnya si Nathanael itu, mari katanya, datang dia dan lihatlah. Dan memang melihat Yesus artinya dia betul-betul masuk secara pribadi kepada Yesus. Itulah lihatlah, bukan melihat-lihat. Oh, bagak dia teh. Oh, ini jadi. Begitu, pergilah kita. Kami dengan Pastor Henry Sihotang, itulah bodohnya orang Indonesia kan. Kami dua masuk ke Museum Vatikan yang sangat berharga, semua orang mengagumi. Tapi otak kami museum. Ada dari 5.000 tahun sebelum Masehi, ada koin. Orang semua asik melihat. Kami biasanya satu hari orang berangkat dari pagi sampai sore dia baru keluar. Kami belum setengah jam sudah keluar. Biar besi-besinya itu udahlah. Itu udah kita lihatlah itu. Terus apa rupanya? Ini tidak ada kami gali bahwa ini 2.000 tahun yang lalu, ini 3.000 tahun yang 5.000. Tidak ada. Karena mari dan lihatlah. Memang betul kami mari dan lihat dan pergi. Tapi kalau mengikuti Yesus, mari masuklah dan lihatlah, buatlah ada hubunganmu, kontakmu secara pribadi dengan Tuhan. Para bapak dan ibu, ketika ada di rumah tangga kita entah apalah masalah. Tadi ada juga ibu yang menelepon saya barusan, bermasalah memang ya. Tapi bagaimana? Mari dan lihatlah. Masalah-masalah itu bawalah dengan pertemuan kepada Yesus secara pribadi. Dan Yesus berjanji pasti ada solusi yang diberikan kepada Bartolomeus. Nathanael ini justru dikatakan akan melihat langit terbuka. Ketika kita masuk bertemu dengan Yesus, mari dan lihatlah, solusi yang terbaik akan diberi oleh Tuhan. Amin.